Di sebuah gubuk kecil yang berdinding kayu lapuk di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri paruh baya, Pak Hasan dan Bu Fatimah. Pak Hasan bekerja sebagai penyapu jalanan, dengan upah yang hanya cukup untuk makan hari itu. Meski tak dikaruniai anak, hati mereka selalu dipenuhi ketenangan. Setiap malam, sebelum fajar menyingsing, Bu Fatimah selalu bangun untuk salat tahajud. Suatu malam, Pak Hasan mendengar istrinya menangis dalam doanya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Kami bersyukur atas setiap suap nasi yang Kau berikan. Tetapi ya Allah, kasihanilah suamiku. Tubuhnya semakin rapuh, tulang-tulangnya terasa sakit karena menopang sapu lidi yang berat itu. Ringankanlah beban hidup kami, ya Rob. Mendengar itu, air mata Pak Hasan mengalir. Ia merasa bersalah karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk istrinya. Keesokan paginya, Pak Hasan memulai pekerjaannya seperti biasa. Sambil menahan sakit di punggungnya, ia terus beristighfar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara tumpukan daun kering. Sebuah kotak kecil dari bludru merah. Jantungnya berdebar kencang. Di dalamnya, ada seuntai kalung emas dengan liontin permata kecil. Pak Hasan tertegun, teringat doa istrinya semalam. Inikah jawaban atas doa Bu Fatimah? Pikirnya. Namun, hatinya justru diliputi ketakutan. Ia teringat sabda Rasulullah, bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Tanpa ragu, ia segera membawa kotak itu ke kantor polisi. 2 hari berlalu, Pak Hasan tampak murung. Bu Fatimah bertanya dengan lembut, "Ada apa, Pak?" Pak Hasan pun menceritakan semuanya. Mendengar itu, Bu Fatimah tersenyum haru. "Alhamdulillah, Pak. Engkau telah menjaga rezeki kita. Bukankah lebih tenang tidur di atas tikar tipis ini, daripada di kasur empuk dengan hati yang gelisah karena harta yang bukan hak kita?" 3 hari kemudian, telepon kantor polisi berdering. Seorang wanita kaya datang, menangis bahagia saat melihat kalung peninggalan ibunya itu kembali. Setelah mengetahui bahwa penemunya adalah Pak Hasan, si penyapu jalanan, wanita itu segera mencari alamatnya. Tiba di gubuk kecil itu, wanita tersebut terenyuh melihat kesederhanaan mereka. Ia memberikan sejumlah besar uang sebagai tanda terima kasih. Namun, Pak Hasan menolaknya. "Nyonya, saya hanya menjalankan amanah. Rezeki saya sudah Allah atur melalui sapu lidi ini," katanya sambil tersenyum tulus. Wanita itu semakin tersentuh. "Baiklah, Pak. Tapi, bisakah Bapak menerima ini sebagai hadiah? Saya punya rumah kecil yang kosong. Biarlah saya yang menanggung sewa rumah itu untuk Bapak dan Ibu. Ini bukan upah, melainkan sedekah dari hati saya yang bersyukur." Kali ini, Pak Hasan dan Bu Fatimah tak bisa menolak. Mereka melihat ini bukan lagi rezeki dari manusia, tetapi kasih sayang Allah yang datang melalui perantara hambanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rezeki yang halal tidak akan pernah salah alamat. Kesabaran dan kejujuran adalah kuncinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.